di dalam surga. Terima kasih Tuhan, kembali kami mengucap syukur di hadapan-Mu atas semua kasih dan karunia-Mu Tuhan di dalam hidup kami anak-anak-Mu. Di sepanjang waktu kami menjalani hidup kami Tuhan, waktu lewat waktu yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami dapat melalui itu semua Tuhan bukan oleh karena kekuatan kami. Itu semua oleh karena anugerah kasih Tuhan terbesar bagi kami anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah Tuhan. Kami biarlah segala kemuliaan hormat bagi nama Tuhan Yesus. Bapa yang baik, kami menyerahkan sebentar Tuhan ibadah raya akan dimulai. Kami menyerahkan ibadah itu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah kasih Kristus yang nyata turun atas gereja-Mu, dan lawatan-Mu Tuhan benar-benar nyata melawat setiap hati kami Tuhan, memenuhi setiap hati kami, hingga kasih karunia Tuhan benar-benar mengalir atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, menyerahkan semua ibadah Tuhan dan pelayan-pelayan Tuhan, apapun bentuk pelayan mereka, Tuhan Yesus memberkati. Lebih dari itu Tuhan, banyak pelanggaran dosa kami. Kami memohon ampun di hadapan-Mu Tuhan, biar kiranya kami layak datang di hadapan-Mu, menerima kasih dan anugerah terbesar daripada Tuhan. Bapak, terima kasih, kami buka ibadah Raya Paulus Ministry dari awal pertengahan hari Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita yang percaya sama dengan katakan saya amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tak sekalipun melupakanmu, kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, kau takkan tinggalkanku. Tak sekalipun melupakanku, kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, kau takkan tinggalkanku. Ku tak
yang ku hadapi seperti yang aku ingin, ku tetapkan hati untuk percaya. pada saatnya yang ku hadapi. Seringkali aku tak mengerti, Untuk tetap setia. Sampai akhir hidupku, bukan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku.
Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, oleh karena ketika kami memuji-muji kebesaran namamu, Engkau hadir dan bertahta di atas pujian kami. Sebelum firman-Mu Engkau sampaikan, lewat puji-pujian Engkau telah memberkati kami. Oleh karena puji-pujian kami boleh menjadi doa yang kami naikkan kepada Engkau, sehingga kami yang hari ini datang dengan beban yang berat, Tuhan sudah bebaskan. Kami yang datang dengan sakit penyakit, Tuhan sudah sembuhkan. Bahkan kami yang datang dengan rasa duka yang begitu dalam oleh karena dosa-dosa kami, Engkau sudah mengampuni dosa kami. Oleh karena itu Tuhan, berbicaralah kepada kami. Kami telah siap mendengar sabda firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya dan sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, saya persilakan duduk kembali. Hari ini saya sungguh berbahagia karena saya boleh ada di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian, melayani Dia, Yesus Tuhan kita yang agung, yang mulia, yang telah berkenan mati menebus dosa-dosa kita. Bapak Ibu, saya mau kenalkan lebih dulu karena ini pertama kali saya melayani Anda di tempat ini ya. Nama saya Roni Suwono. Saya berasal dari kota Kediri dan dari istri yang berasal dari Surabaya. Tuhan karuniakan saya 3 orang putra yang semuanya sudah berkeluarga dan memberikan saya cucu 5 orang ya. Saya tinggal di Surabaya di belakang Hotel Java Paragon ya. Nah, itu perkenalan saya. Hari ini kita mau renungkan satu tema yang luar biasa. Kenapa? Ini penting sekali buat Anda dan saya. Karena sejak kita kecil, kita ini sudah diajar, diberikan informasi bahwa di dalam hidup ini ada 2 tempat. Yang kita percayai sampai sekarang itu adalah sebuah kebenaran, yaitu ada surga dan ada neraka. Tema ini besok akan saya bawa ke kota Kediri, saya pulang Kediri ya. Saya mau ajarkan dalam bentuk pemahaman Alkitab. Judulnya yang kita mau renungkan adalah, kalau saudara seandainya ditanya dari 2 tempat ini, surga dan neraka, Bapak Ibu kepingin menuju kemana? Menuju ke surga. Berarti judulnya adalah surga adalah tujuan kita bersama. Amin. Nah Bapak Ibu, kita buka lebih dulu ya. Ayat firman Tuhan dari Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan 6. Saya ini juga bukan pembicara yang hebat Bapak Ibu, tidak pinter-pinter amat ya. Tetapi ketika Bapak Ibu butuh sesuatu, Tuhan pas ngasih saya bisa nerang nih, lumayan ya. Nah Bapak Ibu, demikian bunyi firman-Nya. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. 2 sampai 6. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bapak Ibu, di situ Tuhan Yesus dengan terus terang bilang ya, bahwa nanti
setelah semuanya disiapkan, yaitu rumah-rumah untuk kita, orang-orang percaya yang diselamatkan oleh Tuhan Yesus dan boleh tinggal bersama Dia di surga selesai, Dia nanti akan datang kembali jemput kita. Kenapa? Karena Dia bilang, supaya di mana aku ada, kamu pun berada. Kemudian muridnya masih tanya, Tuhan, Engkau kemana? Supaya kami tahu. Tetapi Dia berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang bisa sampai kepada Bapa ke surga jika tidak melalui aku. Berarti satu-satunya jalan hanya lewat Yesus. Bapak, Ibu, dan saya adalah orang yang berbahagia. Kenapa? Karena kita sudah milih Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu sudah benar. Tetapi sebelum kita bahas lebih dalam, di situ dikatakan, ya, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kata Bapa ini adalah yang dimaksud oleh Tuhan Yesus adalah Sang Pencipta, yang punya surga, yang punya neraka, yang punya alam semesta ini. Yang di dalam perjanjian lama, Sang Pencipta ini disebut dengan sebutan Tuhan atau Allah, yang sebetulnya sama dengan Bapa. Tetapi hari ini saya ingin memperdalam, Anda punya pengetahuan Bapa itu siapa? Nah, Bapak Ibu, kita lihat lebih dulu ya. Ulangan pasal 6 ayat ke-1 sampai dengan yang ke-4. Allah sama dengan Bapa, sebetulnya sama dengan Sang Pencipta yang Maha Esa. Kita lihat Ulangan 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4 lebih dulu. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah, saudara, kita tahu Tuhan itu Esa. Allah sama dengan Tuhan, sama dengan Bapa, sama dengan Sang Pencipta. Tetapi bukankah orang Kristen seringkali, yang sudah Kristen loh ya, itu masih mikir-mikir, loh kok ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus. Apalagi ketika kita bergaul dengan orang di sana, yang di sana yang bukan Kristen selalu bertanya kepada kita, hei orang Kristen, Allahmu kok telu, Allahmu kok tiga, ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, sekarang ini saya kepingin sebetulnya untuk sedikit memberikan penjelasan tentang Bapa, Anak, dan Roh Kudus secara sederhana, supaya kalau toh Anda tidak bisa jelaskan di sana, minimal jadi orang Kristen itu ngerti begitu loh. Bukan tiga, tetapi tetap satu, sebab dikatakan Tuhan itu Esa. Gimana pandangan Tuhan Yesus? Apakah Tuhan Yesus juga ngomong Tuhan itu Esa? Iya. Kita tampilkan Markus pasal 12 ayat 28 dan 29. Bapak Ibu, barangkali
Kalau cocok dengan khotbah saya, kemudian saya besok diundang lagi, titeni. Kalau saya yang datang, Anda wajib bawa catatan, ya, wajib bawa catatan, kayak sekolah, ya. Tujuannya apa? Nanti di rumah Anda bisa pelajari lagi yang saya sampaikan sambil buka Alkitab. Saya ini pembicara sing seperti Alkitab apa bukan? Kenapa? Karena zaman sekarang ada banyak pendeta itu karena bacotnya pinter, ya. Itu kalau khotbah itu keluar dari Alkitab, begitu loh. Dia cerita tentang dongeng yang tidak tertulis dalam Alkitab. Dia bicara tentang janji-janji yang Allah tidak pernah menjanjikan. Ini berbahaya, bisa membuat saudara kalau ikut kepada mereka, saudara pun ikut binasa bersama pembicara itu. Hati-hati. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Jawab Yesus, hukum yang terutama, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ya, Tuhan Yesus juga ngomong Tuhan itu Esa. Nah sekarang Yesus yang seringkali disebut dengan sebutan anak Allah, dia memang pribadi yang kedua dari Tritunggal ini tadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dia memang pribadi yang kedua. Apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan? Yaitu kita lihat Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Firman yang telah menjadi manusia, ya, firman Tuhan menjelma menjadi manusia. Firman itu adalah sabda, adalah kata-kata Tuhan yang keluar, yang lahir dari mulut Allah, ya. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. 2. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Nah, Bapak Ibu, yang menciptakan adalah Allah, adalah Bapa, adalah Tuhan. Karena semuanya diciptakan karena apa? Firman-Nya. Sedangkan Yesus Kristus Tuhan disebut sebagai anak Allah karena firman Allah itu telah menjelma menjadi manusia dalam wujud Yesus Kristus Tuhan. Ayat 14 dan 18. 14. Firman itu, Yohanes 1:14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah Bapak Ibu, ketika dia firman-Nya Tuhan itu menjelma jadi manusia dalam wujud jati diri Tuhan Yesus, menjadikan pengikut Kristus, agama Kristen itu berbeda dengan agama yang lain. Yang di sana ngomong Tuhan itu Esa, podo. Mereka yang di luar sana bilang Tuhan itu Roh, podo. Tetapi apa yang membedakan? Mereka mencari Tuhannya sampai sekarang belum ketemu. Mereka tidak bisa lihat Tuhannya seperti apa. Tetapi Allah Bapa yang berkenan berfirman dan firman-Nya menjadi manusia mengakibatkan saudara dan saya itu bisa melihat wujud Tuhannya kita seperti apa.
Oleh karena Yesus bersabda, "Loh, masa Filipus, Thomas dan kawan-kawan kumpul sama aku sudah sekian lamanya masih bertanya, seperti apakah Bapa ya Tuhan? Tunjukkanlah Bapa kepada kami, itu cukuplah buat kami." Dan Yesus Kristus Tuhan bilang apa? "Jika kamu lihat aku, kamu telah melihat Bapa." Yesus Kristus Tuhan juga bilang, "Sebab aku dan Bapa adalah satu." Tuhannya orang Kristen bisa dilihat. Mengapa? Karena dia menjelma sebagai manusia, sehingga kita mulai bilang Yesus adalah 100% Tuhan dan 100% manusia. Bisa dilihat, bisa diraba, bisa disuguhi ikan goreng. Ya, kesukaan Tuhan Yesus makan apa? Ikan goreng. Dia bisa tertawa, dia bisa sedih, dia bisa menangis tatkala Lazarus itu mati. Nah, Bapak Ibu, sehingga kita lihat sekarang Tuhan yang mereka cari di sana, mereka belum ketemu. Dan Tuhan yang mereka sembah adalah Tuhan yang berbeda dengan Tuhan kita. Kalau ditanya Bapak Ibu, orang Kristen, Tuhan yang jenengan itu Tuhan yang mana? Jawaban Bapak Ibu ngomong apa? Tuhan orang Kristen itu siapa? Tuhan Yesus, ya, belakang, ya. Ini jawaban yang paling akhir. Loh, Tuhan Yesus, mereka tidak percaya. Bukankah dia anaknya Yusuf tukang kayu? Bukankah saudaranya Yusuf ada di tengah-tengah kita? Mereka terpengaruh dengan pandangan mata. Kenyataannya Yesus Kristus Tuhan lahir dari keluarga Yusuf dan Maria. Ya apa caranya? Saudara, jawabnya Bapak Ibu harus bilang seperti ini. Tuhannya orang Kristen itu adalah Tuhannya Abraham, Ishak, dan Yakub. Yang pada saat Adam dan Hawa itu melakukan dosa, dia adalah Tuhan yang peduli, yang sengaja mencari Adam dan Hawa di tengah-tengah taman. Dan Tuhan bicara, Tuhan bersabda ketika Adam dan Hawa tahu keadaannya itu telanjang dan dia menyembunyikan diri mereka. Dan Tuhan berkata, "Adam, di mana kamu? Di mana kamu? Di mana engkau?" Nah, Adam dan Hawa bilang, "Ketika kami mendengar suara langkah kakimu berjalan di tengah-tengah taman Tuhan, kami bersembunyi karena kami takut." Bapak Ibu, orang yang berdosa itu mesti kanggonan rasa apa? Takut. Rasa tidak layak, rasa takut. Tetapi Tuhannya Abraham, Ishak, dan Yakub yang nanti disebut Yesus Kristus Tuhan adalah Allah yang peduli, Allah yang mau berinteraksi, mau berhubungan, mau bergaul dengan saudara dan saya. Karena Yesus Kristus Tuhan bersabda, "Aku datang bukan untuk orang benar, tetapi aku datang untuk orang berdosa seperti saudara dan saya." Dia cinta sama kita. Oleh karena itu, kepeduliannya ditunjukkan dengan mencari, "Adam, di mana engkau?" Berarti Tuhannya kita adalah Tuhan yang peduli. Kalau manusia tuh nyari Tuhan, tidak bakal ketemu. Tetapi kalau Tuhan nyari kita, pasti akan ketemu. Tuhannya, Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub menunjukkan mencari Adam dan Hawa. Yang nanti kita sebut Yesus Kristus Tuhan, sabdanya klop dengan Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub.
yang bersabda, aku datang bukan untuk orang benar, tetapi aku datang untuk orang berdosa, supaya aku mendapatkan mereka kembali dan mereka bertobat. Bapak Ibu, sehingga apa? Kita bisa berinteraksi, bisa berhubungan, bisa bergaul erat dengan Tuhan, karena Tuhan menyatakan dirinya dalam wujud jati diri Yesus Kristus Tuhan, Sang Anak. Kenapa dia disebut sebagai Sang Anak? Karena firman ini yang pertama kali lahir, yang pertama kali keluar dari mulut Allah, sehingga dia disebut sebagai anak, sang firman yang hidup, firman yang menjelma sebagai manusia. Sehingga orang sana mesti tanya, loh Tuhan kok bisa digambar? Loh memang ada wujudnya kok enggak bisa digambar? Yang bisa digambar adalah Sang Anak, karena di dalam jati diri Sang Anak ada dua dimensi sekaligus dalam jati diri Tuhan Yesus, yaitu 100% Allah, 100% manusia. Tetapi Sang Bapa tidak bisa digambar. Yohanes 1 ayat 18. Kita baca. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Yesus Tuhan dawuh, Yesus Tuhan bersabda kepada saudara dan saya, tidak ada seorang pun bisa lihat Bapa. Aku tok sing bisa lihat Bapa. Kalian tidak pernah. Ya. Sehingga Bapa digambarkan, tidak bisa. Dia adalah roh Allah. Wujudnya betapa tidak roh. Tetapi Sang Anak itu cukup membuat kita bisa dekat dengan Tuhan, karena dia mewakili Allah Bapa, dan dia bilang, aku dan Bapa adalah satu. Kamu lihat aku, podo, kamu sudah lihat Bapa. Dah jelas ya, Bapa dan Anak. Kita tanya, Roh Kudus itu siapa? Roh Kudus adalah roh Allah Bapa sendiri. Sebab di dalam firman Tuhan ini dijelaskan, Yohanes 15 ayat 26. Yohanes 15 ayatnya yang ke-26, yang bunyinya demikian, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yang akan diutus oleh Tuhan Yesus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Yang keluar itu dalam wujud roh. Berarti Roh Kudus adalah rohnya Bapa sendiri, yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus akan menyertai setiap orang yang benar-benar mengasihi Tuhan. Selama-lamanya dia tinggal di dalam hidup saudara. Jangan sembrono saudara. Ya sudah jelas ya, Bapak tidak ada yang bisa ngelihat. Yang ngomong siapa? Yang ngomong Tuhan Yesus. Yang pernah ngelihat Bapak cuma Anak tok, ya, Tuhan Yesus saja. Kita tidak bisa. Yesus adalah firman yang lahir, yang keluar dari mulut Bapa, yang menjelma sebagai manusia, sehingga kita bisa ngelihat, bisa digambar, dan dia dinyatakan sebagai anak Allah. Itu hanya istilah manusia, gampang nih nunjuk sesuatu. Ini anak manusia.
Sama seperti kalau Anda buat kue, buat jajan. Apa itu? Yang dari ketela, dalamnya itu ada gula merahnya. Jemblem ya. Nah, saudara begitu ngomong jemblem, semua sudah tahu. Oh, jemblem itu yang seperti itu. Daripada ngomong, Bu, yang terbuat dari tela, terus kemudian dikasih gula merah, terus digoreng, kesuwen. Paham ya Bapak Ibu? Istilah anak manusia adalah istilah yang dipakai oleh bahasa manusia untuk menunjukkan Yesus ini adalah Tuhan yang berasal dari firman Allah yang menjelma sebagai manusia. Itu Yesus, disebut anak Allah. Roh Kudus adalah roh yang keluar dari Bapa yang menyertai saudara dan saya. Kita lihat lebih dulu Yohanes 14 ayat 15 sampai dengan 17. Mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Bukti saudara cinta sama Tuhan, mengasihi Tuhan, maka semua firman Yesus Kristus Tuhan akan saudara lakukan. Akibatnya, aku akan minta kepada Bapa, dan Bapa akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus tadi, roh yang keluar dari Bapa, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, Roh Kudus mereka tidak kenal, sebab dunia tidak melihat dia, tidak melihat Roh Kudus, dan tidak mengenal dia, tidak mengenal Roh Kudus. Tetapi kamu mengenal Roh Kudus dia, sebab Roh Kudus menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Nasihat saya, tetap jaga hidup benar dan kudus. Pak Roni, nek aku ndak kudus gimana? Lek saudara ndak kudus, ndak segera bertobat, jamin Roh Kudus akan tinggalkan saudara. Ayatnya ada, jelas ada. Saul dulu dicintai Tuhan, maka Roh Tuhan tinggal di Saul, Raja Israel pertama. Saul kemana saja karena disertai oleh Tuhan, dia perang selalu menang. Tetapi ketika Saul mulai mendukakan hati Tuhan, firman Tuhan bilang, maka Roh Tuhan mundur daripada Saul. Sejak itu Saul perang tidak pernah menang. Berarti ketika Anda hidup menjaga benar dan kudus, Anda akan mendapat berkat yang sangat luar biasa, yaitu penyertaan Tuhan. Nah, kalau sudah disertai Tuhan, jangan hidup miring ke kiri, miring ke kanan. Ya, Tuhan dijak tombok nomor, tombok bola barang tidak usah. Ya, kenapa? Karena Tuhan adalah Allah yang kudus. Nah, Bapak Ibu, berarti ketika Anda menjadi orang yang cinta dan mengasihi Tuhan, Anda disertai sekaligus Bapa, Anak, Roh Kudus jadi satu. Ya. Kenapa? Karena Yesus Tuhan bilang apa? Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku, Roh Kudus keluar dari Bapa. Ini jadi satu dan tidak pernah terpisahkan. Oleh karena itu, kita orang Kristen menyimpulkan Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah tiga pribadi yang berbeda, tetapi pada hakikatnya adalah satu, adalah Maha Esa, dan mereka tidak pernah terpisahkan satu dengan lainnya. Buktinya apa? Ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, Dia bilang dalam sabdanya, mari kita menciptakan manusia sesuai dengan gambar dan rupa kita. Nah, coba dilihat 1 Kejadian pasal 1
ayat 26 dan 27 ya. Bapak Ibu baca Alkitab nggak usah kesusu ya, tapi teliti itu penting ya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa. Nah itu dioret-oret ya. Kita itu berarti bukan satu ya, bukan satu, lebih dari satu. Nah ini kita boleh menafsirkan, oh kita berarti Bapa, Anak, Roh Kudus itu ada sejak di kitab Kejadian, begitu loh ya. Bapa, Anak, Roh Kudus ada dalam kitab Kejadian. Kenapa? Karena mereka tiga adalah Esa, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakan mereka. Sifat keilahian Tuhan ada di saudara dan saya. Dia menciptakan kita menurut gambar dan rupa Allah. Itu bicara tentang apa? Sifat keilahian kita. Tetapi oleh karena dosa, sifat keilahian ini jadi rusak. Oleh karena itu Tuhan ingin mengembalikan saudara dan saya kembali seperti Dia. Nah Bapak Ibu, sekarang kita masuk. Gimana caranya? Kita harus bisa sampai ke surga. Tadi bacaan kita tadi kembali pada Yohanes 14 ayat 1 sampai 6. Coba ditayangkan, kita mau bahas satu-satu. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Kepada Yesus Kristus Tuhan yang tadi sudah panjang lebar saya terangkan. Yesus itu siapa? 100% Allah, 100% manusia, karena dia yang pertama kali lahir dari mulut Allah, dari sabda Allah yang menjelma sebagai manusia. Nah otomatis kita akan percaya kepada dia. Dan dia bilang, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Dan Tuhan Yesus menyediakan buat kita. Saudara lihat, tidak seorang pun pengajar agama yang lain yang berani janjikan sampean besok naik ke surga tak siap nih Roma, kecuali Yesus Kristus Tuhan. Tidak pernah ada. Mengapa? Karena memang mereka adalah manusia yang tidak punya kekuasaan seperti Tuhan yang punya kuasa maha kuasa. Oleh karena itu nggak salah jika kita percaya kepada Dia. Kemudian yang berikutnya, Dia bilang jika sudah siap Dia akan menjemput kita supaya kita hidup bersama Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, adalah sebuah kebahagiaan buat kita ketika kita pergi ke suatu tempat yang kita tidak pernah tahu dan diberitahu, dijamin, kowe gak usah bingung, kowe kok teko ndek ngene kono tak papak. Kita berangkat keluar pulau naik pesawat. Kita terbang ke luar negeri naik pesawat. Kalau di sana ada kerabat kita yang jemput, hati kita gimana? Hati kita senang. Terus bawa tulisan map itu tadi, spidol gini ya, yang jemput ditulisi Pendeta Yonatan. Wah, ya, wah, aku dipapak itu tadi. Nah, surga adalah tempat yang kita nggak pernah tahu. Tetapi Yesus Kristus Tuhan berkenan bilang kepada saudara dan saya, aku jemput kamu. Dan dia tidak pernah bicara dengan orang lain yang tidak percaya kepada dia.
Karena kita itu yang percaya harusnya ngambil keputusan, sekali Yesus tetap Yesus. Jangan ditukarkan dengan Allah yang lain. Sekali Yesus tetap Yesus. Sebab apa? Yesus memang adalah Tuhan. Tidak ada tokoh agama, pengajar agama yang berani janji seperti Dia. Sebab itu Dia berani katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, yaitu jalan surga satu-satunya hanya lewat Yesus. Tidak ada yang lain. Sehingga kita berani mempertaruhkan hidup kita hanya kepada Yesus. Nah Bapak dan Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Yesus pun sudah sempat membuktikan ketuhanannya Dia. Orang Kristen bisa saja imannya goyah, apalagi kita. Yang namanya Yohanes Pembaptis, yang membaptis Tuhan Yesus, sempat goyah imannya. Ketika dia ditangkap dan dipenjara, dia ini ragu-ragu juga. Padahal dia yang melihat Roh Allah dari langit turun atas Tuhan Yesus. Telinganya Yohanes Pembaptis pun mendengar Bapa yang di surga itu berbicara, inilah anakku yang kepadanya aku berkenan. Itu krungu, motone delok, tapi ketika dia tertekan, imannya itu sempat goyah. Dan Yohanes Pembaptis bilang kepada muridnya, coba kamu tanya kepada Yesus Kristus Tuhan itu, benarkah dia Mesias, Sang Juru Selamat, atau kita harus menunggu orang lain lagi? Sempat goyah. Tetapi Yesus Kristus Tuhan bilang apa? Sampaikan kepada Yohanes, kalau ada orang buta melihat, lumpuh berjalan, kusta disembuhkan, mati dibangkitkan, Yohanes biar mikir sendiri, kira-kira aku siapa? Nah saudara, Yesus tidak pernah klaim aku adalah Tuhan secara vulgar. Enggak. Ketika dia menyembuhkan orang buta pun dia masih berpesan, jangan ngomong-ngomong kalau kamu sembuh oleh karena aku. Dia paling hanya ngomong dengan murid-muridnya sendiri. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan itu benar. Tetapi kepada orang lain seringkali dia hanya ngomong, kalau kamu lihat mukjizat yang aku perbuat, suruh tanya, suruh mikir Yohanes, kira-kira aku siapa? Kalau kamu ngerti isi Alkitab, kurang lebih kamu pasti tahu bahwa aku adalah Mesias, Sang Juru Selamat. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, berarti kita harus beriman kepada Tuhan Yesus. Artinya kita mau mendengar firman-Nya dan melakukan sabdanya dalam hidup kita sehari-hari. Pertanyaannya, sabda yang mana yang kita mesti lakukan? Harusnya kan semua, tetapi saya pilihkan yang intinya jangan sampai saudara meleset. Yohanes pasal 6 ayat 25 sampai 27. Yohanes 6 25 sampai 27. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, Rabi, bila mana engkau tiba di sini? Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, yaitu keajaiban yang aku buat, yang menandakan bahwa aku Tuhan, aku Mesias, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Karena orang 5.000 diberi makan semuanya sampai kenyang oleh Tuhan Yesus hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. 27. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa. Bukan kamu cari aku hanya mergo roti, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada
hidup yang kekal yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Bapak Ibu, Yesus Tuhan menekankan, kamu datang kepadaku itu jangan perkara jasmani. Banyak orang Kristen itu datang kepada Tuhan Yesus hanya perkara-perkara remeh. Utang pengen dibebaskan, lek sakit pengen sembuh. Jangan hanya perkara itu. Walaupun ini sebetulnya memang tidak salah saudara minta kepada dia, tetapi kepada Tuhan Yesus minta sesuatu yang bisa membawa saudara kepada hidup yang kekal. Dia tekankan itu, jangan bekerja untuk mendapatkan roti yang bisa binasa, tetapi bekerjalah untuk mendapatkan roti yang bisa bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Oleh karena itu Anda perlu mewaspadai pembicara yang berdiri di atas mimbar Allah yang kudus ini yang disampaikan apa? Kalau dia banyak menyampaikan hal-hal duniawi, pasti ini roh antikristus. Tetapi kalau dia bicara tentang hal-hal yang kekal, ini pasti dari roh Allah. Mengapa? Karena Yesus Kristus Tuhan pun berkata di dalam ayatnya yang berikutnya, Matius 6 ayat 31 sampai 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang gimana? Yang tidak mengenal Allah. Kalau kamu adalah orang yang mengenal aku sebagai pencipta, harusnya kamu tidak usah pusing tentang makanan, minuman, dan pakaian. Pasti aku Allah bertanggung jawab memelihara setiap umat ciptaannya. Masih gak punya duit, tetap menari kayak tadi, ya ta? Wes dipikir sesuk ae, ya ta? Sing penting sekarang menyenangkan hati Tuhan. Tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya. Ada yang pernah punya bayi di sini? Ada? Ini kan mak-mak semua ya. Ada kan? Nah, lihat. Bayi yang kecil baru lahir belum bisa ngomong. Tetapi karena Anda sebagai orang tua mencintai, mengasihi bayimu, maka ketika hujan mulai turun, cuaca mulai dingin, Anda punya duit, bayinya tidak minta loh, saudara belikan selimut. Betul? Dia lebih daripada saudara dan saya. Yang kita perlukan sebelum kita minta oleh dia telah disediakan. Sesungguhnya apa yang jasmani sudah diberesi oleh Tuhan. Tetapi apa yang dikatakan di dalam ayat yang selanjutnya 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yang kamu makan, yang kamu minum, yang kamu khawatirkan untuk dipakai, semuanya yang jasmani akan ditambahkan kepadamu ketika engkau mencari yang rohani, mencari yang penuh dengan kekekalan. Yang jasmani satu paket ikut di belakangnya. Ini rumus. Coba sekarang saudara balik. Saudara cari yang jasmani dulu, supaya bisa makan, supaya bisa minum, supaya bisa pakai. Pertanyaan saya, keselamatannya ikut enggak? Pasti tidak. Tetapi kalau saudara cari keselamatan dulu, yang ini pasti ikut. Sebab apa? Orang yang cari keselamatan pasti dia akan hidup benar dan kudus. Ketika Anda hidup benar dan kudus, jadi orang jujur, kerja mau keras, pasti saudara diberkati Tuhan. Oleh karena Allah ini punya anugerah umum yang diberikan kepada dunia sebagai umat ciptaannya.
Anugerah umum itu kira-kira apa? Kita lihat supaya Anda tahu. Matius 5 ayat 44 dan 45. Bapak Ibu, ini agak panjang, tidak popo ya. Ya, biar nanti pulang dapat pengertian, saudara jalankan firman, mati masuk surga ya. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Inilah anugerah umum yang oleh Allah Sang Pencipta diberikan kepada semua manusia. Kabeh panas matahari tak kasih, udan tak kai. Baik yang Kristen, yang tidak Kristen, termasuk sing nyembah setan, tak kasih semua. Paham Bapak Ibu? Ini anugerah umum. Nah, di dalam hidup anugerah umum inilah orang Kristen mesti berlomba. Tangan yang rajin akan menjadi kaya. Jangan kita malas, ya pasti kesalip sama mereka, begitu loh. Apalagi mereka melakukan sembarang boleh karena ndak duwe wedi, begitu loh. Ndak takut dosa, kita ini takut dosa. Tidak semua kita lakukan, tetapi kita hanya lakukan yang memuliakan Tuhan dan menyenangkan Dia. Otomatis ruang gerak kita dengan mereka luas mereka. Tetapi kita tidak boleh kalah, tidak boleh kendor. Ya, kenapa? Karena kalau kita kendor, saudara nanti akan menjadi seperti Daud dan Asaf yang bilang, Tuhan, buat apa aku setia kepadamu? Buat apa aku ibadah kepadamu? Wong kenyataannya orang fasik hidupnya lebih mujur daripada kita. Akan seperti itu. Tetapi Tuhan bilang, lihat orang fasik, ujung-ujungnya mereka itu jatuh dan binasa. Loh, tetap Tuhan bicara tentang apa? Nilai kekekalan. Saudara, lanjut dengan 24. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Bapak Ibu, hati-hati. Tuhan bilang jangan mengumpulkan harta di bumi, tetapi harta di surga. Caranya gimana? Yaitu caranya Anda harus berbuat baik, mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Yang nanti ada di poin yang kelima, yang terakhir. Nah Bapak Ibu, kenapa? Ketika Anda taruh hartamu di surga, maka hati kita ada di mana? Ada di surga. Kalau saudara taruh harta di bumi, hati kita ada di mana? Hatinya di bumi. Karena itu ketika Sodom dan Gomora ditunggang balikkan, malaikat Tuhan bilang sama Lot, jangan noleh ke belakang Lot. Istri Lot noleh karena apa? Hartane banyak yang di sana, dan dia menjadi tiang garam. Ya, hati-hati ya. Jangan simpan harta di bumi. Harta di surga Anda bisa numpuk di sana dengan Anda melakukan kasih kepada sesama manusia seperti dirimu sendiri, dan itu diakui oleh Tuhan Yesus. Apa yang engkau lakukan kepada salah seorang saudaraku yang paling hina ini, kamu sudah lakukan untuk aku, hanya huruf besar. Ayat yang keempat, Matius 6
ayat 12, kemudian 14 dan 15. Matius 6 ayat 12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Saudara, sebetulnya doa Bapak kami ini memberikan kemudahan buat saudara dan saya. Tuhan, supaya Engkau ampuni. Syaratnya apa Tuhan? Syaratnya Tuhan bilang, jika kamu bisa ngampuni sesama, kamu juga tak ampuni. Jadi besok kalau ngadep kepada Tuhan, Tuhan tanyanya tinggal sederhana. Bu, sampean punya musuh enggak? Oh punya, neraka. Gitu aja. Gak usah suwen-kesuwen gitu loh ya. Ya. Pak, sampean punya? Oh punya, ada berapa? Oh gak usah mbok hitung, langsung ke sana aja. Kenapa? Karena Anda tidak bisa ngampuni. Anda ada kepahitan. Ada banyak hidup ini itu penuh dengan kepahitan, dan kepahitan itu seringkali yang sulit untuk kita tanggalkan adalah kepahitan yang dibuat oleh orang yang kita merasa dekat, atau kita merasa orang itu terhormat untuk saya. Harusnya dia akan melindungi saya, harusnya dia akan menjadi teladan buat saya, harusnya kemudian itu meleset, dan kepahitan itu sulit untuk kita lepaskan. Nah Tuhan cuma tanya, sopo musuhmu? Oh ada Tuhan, wes gak usah kakean cakep, kiri, belok kiri, neraka. Nah tapi kalau saudara ditanya, Pak, Bu, punya musuh? Saya sama sekali tidak punya musuh Tuhan. Musuh semua tak doakan, iblis setannya tak berkati Tuhan. Langsung kanan, masuk surga. Kenapa? Karena engkau mampu mengampuni sesama, Tuhan juga mengampuni. Ayat 14 dan 15 dikatakan demikian. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Peraturan ini, aturan ini, hukum Allah ini sudah diberitakan kepada saudara dan saya. Nek saudara tidak melakukan, diikuti beribu-ribu orang kudus, semua bangsa dikumpulkan. Tuhan Yesus itu mulai memilah mana wedus, mana domba, ya. Domba di sebelah kanannya dia yang diselamatkan masuk ke dalam kerajaan surga. Wedus bagian sate guling, ya. Nah, Bapak Ibu, saya potong ya supaya lebih cepat. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Hanya huruf besar, aku itu siapa? Yesus Kristus Tuhan. Ya, sebab apa? Ketika aku lapar, kamu kasih aku makan. Ketika aku haus, kamu kasih aku minum. Ketika aku telanjang, kamu kasih aku pakaian, dan seterusnya. Dan itu diakui oleh Tuhan Yesus. Yang kamu lakukan itu kepada sesamamu. Sesamaku yang paling hina itu, yaitu orang yang tidak terkenal, orang yang bukan siapa-siapa, atau orang yang paling diremehkan, gembel sekalipun. Yesus Tuhan bilang, itu aku. Kamu lakukan untuk aku. Nah Bapak Ibu, sebetulnya kesempatan kita untuk dapat keselamatan itu dekat di mata kita, tidak jauh. Tetapi apakah kita mau melakukan? Belum tentu. Nah sekarang 41 sampai 46 buat mereka yang tidak melakukan. Dan ia akan berkata juga kepada mereka di sebelah kirinya, kepada wedus itu tadi ya, nyala dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, nyala ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Neraka bukan tempat kita. Neraka oleh Tuhan Yesus disediakan untuk orang-orang yang terkutuk, yang tidak melakukan
kasih kepada sesama ketika mereka lapar, ketika mereka haus, ketika mereka telanjang, disediakan untuk mereka, serta iblis dan malaikat-malaikatnya, bukan buat kita anak-anak Tuhan. Lanjut. Sebab ketika aku lapar, perhatikan kata akunya itu selalu huruf besar. Ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau. 45-46. Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. 46. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Bapak Ibu, kita mau lakukan yang ini. Kalau kita melihat orang yang lapar, kita mau berbagi dengan makanan yang kita punya, walaupun tidak mahal, walaupun tidak mewah. Mbok menawa ada sama jangan belindra, di bumi jangan belindra, ya, supaya mereka pun bisa mengisi isi perutnya. Dan itu menyenangkan hati Tuhan, karena Tuhan bilang, apa yang kamu lakukan kepada salah seorang saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukan untuk aku. Ini adalah rekening pribadi Yesus Kristus Tuhan yang jarang sekali diajarkan oleh gereja dimanapun juga. Yesus Kristus Tuhan punya rekening pribadi, tetapi pendeta senangnya apa? Sini saja, nanti saya yang atur, saya bertanggung jawab kepada Tuhan. Padahal Tuhan punya rekening pribadi, yaitu Matius 25 ayatnya yang ke-40. Oleh karena itu, saya getol sekali demi supaya jemaat yang saya layani melakukan dan diselamatkan. Saya selalu mengingatkan rekening pribadi Tuhan Yesus adalah Matius 25 ayatnya yang ke-40, yang sederhana yang kau lakukan dan membawa berkat yang luar biasa, yaitu keselamatan di dalam hidup yang kekal. Bapak Ibu, kita pulang merenungkan firman Tuhan dan melakukan di dalam hidup kita sehari-hari demi untuk memuliakan nama Tuhan, dan masa depan kita nanti kita akan tinggal bersama-sama Tuhan di mana Dia berada. Tuhan Yesus sudah memberkati kita semuanya. Beri kemuliaan buat nama Tuhan.